Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Oktavianindo Buo dengan NIM 9414124075 dari kelas D jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobiranto Payu, SSI, ME. Baik, pada video kali ini saya akan membahas salah satu kasus vintage konvensional di Indonesia, yaitu kasus kartel suku bunga oleh 97, vintage lending yang berkaitan dengan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia. Kasus ini penting untuk dibahas karena menunjukkan bahwa meskipun vintage hadir sebagai inovasi dalam sistem keuangan, tetap terdapat resiko apabila tidak diiringi dengan pengawasan dan persaingan yang sehat. Perkembangan vintage di Indonesia sangat pesat, khususnya pada layanan peer-to-peer lending. Vintage ini hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih cepat dan mudah dibandingkan perbankan konvensional. Namun, di balik kemudahan tersebut, masih terdapat potensi permasalahan. Salah satunya adalah praktik kartel suku bunga. Dalam kasus ini, sejumlah vintage justru tidak bersaing secara sehat, melainkan melakukan kesepakatan dalam menentukan tingkat bunga, sehingga merugikan konsumen dan mengganggu mekanisme pasar. Secara klasifikasi, kasus ini termasuk dalam vintage peer-to-peer lending atau peer-to-peer lending konvensional. Vintage ini disebut peer-to-peer lending karena mempertemukan dua pihak utama, yaitu lender dan borrower, melalui platform digital. Berbeda dengan bank, platform tidak menghimpun dana dalam bentuk tabungan, melainkan hanya menjadi perantara. Selain itu, resiko pinjaman tidak ditanggung oleh platform, tetapi oleh lender. Sehingga ketika terjadi masalah seperti gagal bayar, yang menanggung kerugian adalah pemberi dana, bukan platform. Model bisnis vintage lending konvensional yaitu investor atau lender menyalurkan dana melalui platform. Kemudian, platform menyalurkan dana tersebut kepada borrower dalam bentuk pinjaman. Borrower kemudian mengembalikan pinjaman beserta bunga. Dari proses ini, platform mendapatkan keuntungan dalam bentuk biaya layanan atau fee. Perlu diperhatikan bahwa sistem ini berbasis bunga, berbeda dengan vintage syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu, platform tidak ikut menanggung resiko secara langsung, sehingga resiko utama tetap berada pada lender. Kronologi terjadinya kasus. Awalnya, vintage lending berkembang pesat di Indonesia dan jumlah platform semakin banyak. Hal ini seharusnya menciptakan persaingan yang sehat, terutama dalam penentuan suku bunga. Namun, melalui asosiasi industri, yaitu Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia, sejumlah vintage lending menetapkan batas suku bunga pinjaman secara bersama-sama. Kesepakatan ini diikuti oleh sekitar 97 vintage lending, sehingga bunga pinjaman menjadi relatif seragam dan tidak ditentukan oleh mekanisme pasar. Akibatnya, konsumen tidak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan bunga yang lebih rendah. Kasus ini kemudian diteliti dan diputus oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha sebagai praktik kartel yang melanggar persaingan usaha. Kasus ini terjadi karena beberapa faktor utama. Pertama, struktur pasar yang cenderung oligopolistik, di mana pelaku usaha saling bergantung dan mudah untuk berkoordinasi. Kedua, adanya insentif untuk menghindari persaingan harga. Jika vintage bersaing secara bebas, maka bunga akan turun dan keuntungan akan berkurang.
Oleh karena itu, mereka memilih untuk bekerja sama agar tetap memperoleh keuntungan yang tinggi. Ketiga, peran asosiasi yang seharusnya mengatur industri justru menjadi sarana koordinasi dalam penetapan bunga. Keempat, lemahnya pengawasan pada tahap awal, sehingga praktik ini dapat berlangsung sebelum akhirnya ditindak. Kasus ini termasuk dalam kategori disruptif. Hal ini karena vintage pada awalnya hadir sebagai inovasi yang mendisrupsi sistem keuangan tradisional. Namun dalam kasus ini, disrupsi tersebut tidak diikuti dengan persaingan yang sehat, melainkan justru menimbulkan distorsi pasar dalam bentuk kartel. Untuk analisis ekonominya, yaitu yang pertama ada oligopoli. Pasar vintage lending memiliki karakteristik oligopoli, di mana beberapa pelaku usaha memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar dan cenderung saling bergantung satu sama lain. Yang kedua, collusion. Dalam kondisi tersebut, muncul kolusi atau kesepakatan antara perusahaan untuk mengatur pasar, khususnya dalam penentuan suku bunga. Yang ketiga, price fixing. Kolusi ini diwujudkan dalam bentuk penetapan harga atau price fixing, di mana suku bunga ditentukan secara bersama dan bukan melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Dan yang keempat, yaitu deadweight loss. Akibatnya, terjadi inefisiensi pasar yang disebut deadweight loss, yaitu kondisi di mana sebagian transaksi yang seharusnya terjadi tidak terjadi karena harga yang terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan kerugian bagi konsumen dan menurunkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dan selanjutnya, sebagai regulator, kebijakan yang dapat dilakukan adalah pertama, melarang secara tegas praktik penetapan harga bersama atau kartel. Kedua, membatasi peran asosiasi agar tidak terlibat dalam penentuan harga. Ketiga, meningkatkan transparansi suku bunga agar konsumen dapat membandingkan pilihan. Keempat, melakukan pengawasan berbasis teknologi untuk mendeteksi pola harga yang mencurigakan. Kelima, memberikan sanksi yang tegas untuk menciptakan efek jera. Dengan kebijakan ini, diharapkan persaingan yang sehat dapat terjaga. Sebagai penutup, kesimpulan dari kasus kartel suku bunga pada vintage lending menunjukkan bahwa inovasi dalam vintage tidak selalu menghasilkan efisiensi. Tanpa pengawasan yang kuat, justru dapat terjadi praktik kolusi yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tepat untuk memastikan bahwa perkembangan vintage tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung efisiensi pasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.